Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim. La nabiyya ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli. Usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Wa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Shadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Masjid Jami' Miftahul Jannah Perum Mekar Sari Permai Cilengsi Bogor. Segenap jamaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati, rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Segala puji adalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang paling mulia akhlaknya, yang patut kita contoh, kita tiru, kita ikuti ajarannya, yaitu paduka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu melaksanakan perintah-perintah beliau, juga menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita, keluarga kita, anak cucu kita, mantu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, semuanya semoga mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan bersama rombongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, mari kita awali taklim rutin kita pada setiap Ahad keempat setelah selesai kita menunaikan kewajiban
dengan berjamaah. Kita awali taklim kita dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Secara khusus pembacaan Ummul Quran, Ummul Kitab Suratul Fatihah ini ditujukan untuk istri saya yang sedang dirawat di RSUD Cilengsi sudah seminggu dari masuk rumah sakit dari mulai malam Senin dan sekarang masih berada di rumah sakit. Semalam saya ke rumah sakit, pas masuk ruang inap nggak ada. Saya nanya sama susternya, ternyata lagi cuci darah di bawah. Baik, kita doakan, mohon bantuan doanya dari bapak-bapak yang soleh-soleh. Semoga doa kita dijabah. Semoga istri saya lekas disembuhkan kembali dari sakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga istri saya dapat beraktivitas kembali, dapat beribadah kembali dengan lancar, dengan baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, dan semoga dipanjangkan umurnya. Bitil kaniyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Amin. Wa sirril Fatihah. Amin. Ya Barijal Hamd wa ya Kashifal Gham. Ya man ibadiyal bir wa ya hamiya dafi'al bala'i ya Allah. Wa ya dafi'al bala'i ya Rahman. Wa ya dafi'al bala'i ya Rahim. Idfa'anna al-bala'a wal bala'a wal waba wal amrada kullaha wal bahsa wal munkar wa syirkal muhtariba wa syadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hada Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Ya Allah yang maha menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ishfi marada jaudatis ma salibah binti hadirun. Tawil umurha fi ta'atika wa sahih jasadaha fi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah membantu dengan doa untuk kesembuhan istri saya, untuk kesehatan saya. Semoga kebaikan bapak-bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang terbaik, dan semoga doa kita barusan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik, langsung saja. Mohon izin sebelumnya terutama kepada Ketua DKM, kepada para pengurus, para asatidz, para guru-guru, para muallim. Oleh karena kurang lebih sekitar 3 hari lagi kita akan memasuki Idul Adha, Hari Raya Kurban, maka Al-Fakir pada kesempatan kali ini dalam taklim rutin pertemuan yang ke-42 ini hendak menyampaikan materi taklim tentang udhiyah atau tentang tauhiyah, artinya tentang kurban. Karena masih banyak ilmu-ilmu tentang kurban yang belum kita ketahui. Seperti contoh, apakah boleh menjual daging hewan kurban, menjual kulit hewan kurban, apakah boleh memberikan daging hewan kurban kepada orang non-muslim, dan seterusnya masih banyak yang perlu kita ketahui. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taklim rutin kita untuk jadwal saya ngisi di masjid yang mulia ini adalah merupakan pertemuan yang ke-42
1442. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di hari yang ke-7 di bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-24 di bulan Mei 2026. Baik para jamaah yang mulia, langsung saja bahwa di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 63 baris yang ke-20 dari atas telah diterangkan tentang tauhiyah, yakni tentang berkurban. Keterangannya yusannu muta'akkidan li urdin qadirin tauhiyatun bijab'i jaja'im dhaqnin lahu sanatun aw saqata sinnuhu walau qabla tamamiha aw zaniya mahjin aw baqarin lahu ma sanatani aw ibirin lahu khamsu sinina biniyat udhiyatin inda dabin aw ta'yinin. Berkurban disunahkan dengan sunnah muakkad. Yang dimaksud sunnah muakkad itu kesunahan yang sangat-sangat dikokohkan, sangat-sangat dikuatkan, sangat-sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan pahala dari mengerjakan ibadah yang hukumnya sunnah muakkad itu hampir mendekati pahala wajib, artinya pahalanya sangat besar. Maka oleh karenanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah muakkad. Seperti contoh, Rasulullah tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, yang jumlahnya 10 rakaat itu, yang dulu pernah dibahas ya. Jadi berkurban disunahkan dengan sunnah muakkad, walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib bagi yang sudah mampu untuk berkurban, bagi yang sudah mampu untuk membeli seekor hewan kurban seperti kambing atau domba, sapi atau kerbau atau unta. Bagi siapa berkurban hukumnya disunnahkan dengan sunnah muakkad li hurrin qadirin, bagi orang Islam yang merdeka dan mampu. Jadi bukan hamba sahaya, bukan budak. Yaitu dengan menyembelih seekor domba. Domba itu bahasa Arabnya dhaqnun, yang telah berumur 1 tahun. Jadi domba yang sah untuk dijadikan kurban usianya sudah mencapai usia 1 tahun lebih, masuk tahun kedua, walaupun lebihnya hanya 1 hari. Kemudian atau yang sudah tanggal giginya, meskipun domba tersebut usianya belum mencapai 1 tahun, tapi kalau sudah tanggal giginya atau sudah berganti gigi, kalau kata orang Sunda mah sudah cuplak. Ya, orang Sunda ada nih, orang Sunda banyak ya. Wong Jawa ake, wong Sunda seueur, wong Betawi loba. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun domba tersebut usianya belum mencapai 1 tahun, kalau sudah musimna, sudah cuplak, sudah berganti gigi, itu boleh sok dijadikan kurban. Atau dengan
menyembelih seekor kambing yang sudah berumur 2 tahun. Nah, kalau kambing yang sah menurut hukum agama untuk dijadikan kurban pada hari raya kurban, kambingnya sudah berumur 2 tahun lebih, masuk tahun ketiga. Atau dengan menyembelih seekor sapi yang sudah berumur 2 tahun, sama dengan kambing 2 tahun lebih. Atau dengan menyembelih seekor onta atau unta. Yang benar onta apa unta sih? U apa O? Yang sudah berumur 5 tahun. Nah, kalau unta itu umurnya 5 tahun lebih, masuk tahun ke-6. Binyati tadhiyatin, dengan niat di dalam hati berkurban. Indah jahid, niat berkurban tersebut dilakukan saat menyembelih hewan kurban. Au indah ta'idin, atau niat berkurban tersebut dilakukan ketika menentukan hewan yang akan dijadikan kurban. Kemudian musannif, yakni pengarang kitab I'anatut Talibin, beliau menerangkan yustaratu fiha niyatu inda jami' aw qablahu inda ta'yini lima yudhi bihi wa ma'lumun annaha bil qalbi wa tusannu bil lisani fa yakunu nawaitu udhiyatal masnunata aw ada as-sunnati tadhiyati fa in iqtasara ala nahwil udhiyati sarat wajibatan ya'rumul aqlu minha. Kurban disyaratkan niat ketika menyembelih hewan kurban, atau niat sebelum penyembelihan hewan kurban dilakukan. Yakni tadi itu, ketika sudah menentukan hewan yang akan dijadikan kurban, di situ boleh niat. Yaitu ketika menentukan hewan yang akan dijadikan kurban. Jadi ibadah itu harus didasari niat. Kata para ulama, baik ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah. Audit tabaku, mereka telah beriktikad anna niyata ruknun fil ibadah, bahwasanya niat itu menjadi rukun, sesuatu yang wajib harus dilakukan di dalam ibadah. Makanya seluruh ibadah wajib niat. Ibadah sholat niat, zakat niat, puasa niat, ibadah haji niat, ibadah umroh niat, termasuk ibadah kurban juga niat. Dasarnya hadis sahih, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal itu bergantung niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seseorang itu tergantung apa yang ia niatkan di dalam hatinya. Jadi niat ini penting, jangan diabaikan. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya niat adalah di dalam hati. Jadi wa mahallun niyatil qalbi, tempat niat di hati. Kemudian di sini diterangkan dan disunahkan diucapkan dengan lisan. Walaupun tempat niat di dalam hati, bukan di lisan, tapi para ulama mengatakan tusanun niyatu bil lisan, an-nutqu bil lisan. Disunahkan, enggak diwajibkan, disunahkan mengucapkan niat dengan lisan, walaupun tempat niat di hati. Apa tujuannya?
Disunahkan mengucapkan niat dengan lisan. Tujuannya adalah kata para ulama, liusa'idal lisanul qalba, agar lisan dapat membantu mengkonsentrasikan niat yang ada di dalam hati. Jangan sampai Allahu Akbar hatinya kemana-mana. Nah, itu. Adapun niat berkurban yaitu nawaitul udhiyatal masnunata lillahi ta'ala. Artinya aku niat kurban sunnah karena Allah Ta'ala. Nah itu niat kurban. Tapi nanti ada kurban wajib. Contoh seperti kurban yang dinajarkan. Nah kalau status kurbannya wajib seperti kurban yang dinajarkan, maka shobibul kurban, orang yang berkurbannya tidak boleh sedikit pun makan daging dari hewan kurban yang dia kurbankan. Kecuali apabila begini, shobibul kurban, orang yang berkurban menyerahkan hewan kurbannya ke panitia penyembelihan hewan kurban di masjid. Tahu-tahunya di luar pengetahuan dia ada panitia nganterin daging kurban 2 kilo ke orang tersebut. Itu lain lagi boleh. Yang nggak boleh dia ngambil sendiri atau mesen nitip. Nggak boleh itu mah. Kalau kurbannya kurban wajib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika hanya mengucapkan nawaitul udhiyah lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berkurban karena Allah Ta'ala, tanpa mengucapkan nawaitul udhiyatal masnunata, al masnunata, artinya yang disunahkan. Nah jika hanya mengucapkan nawaitul udhiyatal lillahi ta'ala, aku niat kurban karena Allah Ta'ala, di dalam niatnya tidak ada kata-kata kurban sunnah, maka status hukum kurbannya jadi wajib baginya. Jadi wajib. Ini keterangan dalam kitab Riyadhut Thalibin. Jadi wajib. Oleh karena status hukum kurbannya menjadi wajib, gara-gara ketika niat kurban tidak mengucapkan kurban sunnah, maka yahrumu menjadi haram opo al-aklu makan minha dari daging hewan kurban tersebut. Jadi haram tuh. Jadi kalau berkurban niatnya nawaitul udhiyatal masnunata lillahi ta'ala. Kalau diartikan nawaitu aku niat al-udhiyata berkurban, al-masnunata yang disunahkan atau sunnah lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Nah kalau tanpa di dalam niat tanpa ada kata-kata sunnah itu jadi wajib. Nah kalau jadi wajib maka yang berkurban haram makan daging hewan kurbannya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diterangkan juga wahya afdalu minas shadaqah. Kurban itu kedudukannya afdalu, lebih afdal, lebih utama, lebih istimewa, lebih besar pahalanya minas shadaqah daripada shadaqah biasa. Kategori lain, shadaqah yang paling afdal adalah shadaqah dengan cara berkurban. Karena berkurban statusnya lebih afdal daripada shadaqah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pahala shadaqah yang paling afdal, berkurban. Insya Allah. Kalau enggak mampu kurban unta, sapi atau kerbau, enggak mampu sapi, domba. Enggak mampu domba, kambing. Enggak mampu kambing, saking ingin berkurban, udah sembelih ayam tuh, masak, antri di tempat besar.
Saking ingin berkurban tapi belum mampu beli kambing, udah sembelih ayam, sedekahkan. Jadi kita ikut mensiarkan hari raya kurban dengan menyembelih ayam. Tapi hukumnya jadi kurban ya enggak lah ayam mah. Karena hewan yang bisa dijadikan kurban hanya kambing, kacang, kambing domba, sapi atau kerbau dan unta udah. Ini mah oleh karena enggak mampu tapi saking ingin berkurban, yang mampunya ayam udah sembelih ayam, sedekahkan. Kemudian waktuha bermula waktunya yang dibolehkan oleh hukum agama untuk menyembelih hewan kurban, yaitu minir tiba isyamsi nahrin, dari semenjak mulai tingginya atau tergelincirnya matahari pada hari raya kurban, yakni tanggal 10 Zulhijjah. Sampai kapan batas waktu dibolehkannya menyembelih hewan kurban? Menurut keterangan dalam kitab ini, ila akhiri ayyami tasyriq, sampai berakhir hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ketika matahari sudah terbenam, dengan kategori lain sudah datang waktu maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah, maka berarti sudah tidak ada waktu lagi untuk menyembelih hewan kurban. Sepanjang matahari belum terbenam, masih dibolehkan menyembelih hewan kurban pada tanggal 13 Zulhijjah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kullu ayyami tasyriq dabatun. Seluruh hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13 jabatun, itu hari dibolehkannya menyembelih hewan kurban. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat udah terlihat. Kemudian selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, man jabaha qabla sholati, barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat hari raya Adha, fa innama, maka sesungguhnya ia jebahu, ia menyembelih linafsi, untuk dirinya sendiri. Jadi kalau umpama menyembelih hewan kurbannya sebelum selesai sholat Idul Adha, maka itu nggak jadi kurbannya. Jadi dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Itu. Kemudian kata Rasulullah, wa man jabah pada sholat, dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban setelah sholat Idul Adha, wal khutbataini, dan dua khutbahnya, faqad atama nusukahu wa asaba sunnatal muslimin, maka sungguh ia telah menyempurnakan ibadah kurbannya dan ia telah mengikuti aturan Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, yang menjadi patokan hukum bukan sholatnya, tapi waktunya. Karena sholat Idul Adha itu tidak dijadikan syarat untuk sahnya menyembelih hewan kurban. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini bukan sholatnya, tapi waktunya. Jadi waktu sahnya untuk menyembelih hewan kurban adalah setelah sholat Idul Adha, bukan sholatnya, bukan.
kurban. Kira-kira bisa pahami nggak maksudnya? Bisa nggak pahami nggak maksudnya? Oh belum sih. Jadi yang menjadi patokan sahnya menyembelih hewan kurban menurut hadis ini bukan sholatnya, bukan sholat Idul Adha-nya. Karena menyembelih hewan kurban, ya, walaupun tidak sholat Idul Adha tetap sah. Jadi sholat Idul Adha bukan patokan untuk sahnya menyembelih hewan kurban. Nah kalau yang dimaksud bukan sholatnya apanya? Waktunya. Waktu yang sah untuk menyembelih hewan kurban adalah setelah selesai sholat Idul Adha. Walaupun kita nggak sholat Idul Adha, gitu. Baru paham ya? Nah, siap. Iya memang harus jelas ya. Kalau ngaji nggak jelas, ya bingung kita. Harus jelas. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa yajazi'u subuh bakorin au ibilin an wahidin. Dan sepertujuh sapi atau unta itu cukup untuk satu orang. Artinya, jadi kalau kurbannya dengan seekor sapi atau dengan seekor unta itu bisa untuk 7 orang atas nama. Misalnya saya berkurban dengan seekor sapi atas nama si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G, boleh untuk 7 orang. Bahkan kalau menurut hadis riwayat yang lainnya, kalau unta bisa untuk 10 orang. Kalau unta, kalau sapi untuk 7 orang. Unta boleh untuk 10 orang. Karena Rasulullah pernah bersama para sahabatnya menyembelih hewan kurban berupa unta untuk 10 orang. 10 orang tersebut di dalamnya ada Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gedean mana ya pahalanya? Apa gedean pahala kurban dengan unta, sapi, domba atau kambing ya? Kira-kira ya semakin besar biaya yang dikeluarkan ya semakin besar pahalanya. Tapi yang penting ikhlas. Walaupun kurbannya unta, tapi kalau nggak ikhlas, misalkan ria, yang nggak diterima oleh Allah. Daripada kurban kambing harganya 3 juta enggak ikhlas, ria, mendingan sapi ikhlas dan enggak ria gitu. Itu kan ya. Ya sodako itu kan yang penting ikhlas. Daripada sodako kecil enggak ikhlas, mending gede tapi ikhlas. Kira-kira kalau saya ngomong begitu setuju nggak kira-kira? Salah benar? Jelek bagus? Iya. Ini udah sudah kecil nggak jelas lagi ria lagi. Itu bercanda aja, tapi bercanda insya Allah benar gitu ya. Boleh bercanda tapi asal benar jangan bohong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Rasulullah pernah bersabda. Kata beliau, naharona, ini kata Jabir. Kata Jabir, naharona ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'amal Hudaybiyata al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Pada tahun Hudaybiyah kami telah menyembelih kurban. Ini kata siapa? Kata Jabir, kata sahabat Nabi yang bernama Jabir radhiyallahu anhu. Kata beliau, pada tahun Hudaybiyah kami telah menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seekor unta untuk 7 orang dan dengan seekor sapi juga untuk 7 orang.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut keterangan hadis dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, yang biasa dipanggil Ibnu Abbas. Jadi Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah, punya anak namanya Abdullah. Nah Abdullah ini sering disebut Ibnu Abbas, anaknya Sayyidina Abbas. Jadi berarti dengan Rasulullah Abdullah bin Abbas ini apa ya? Ponakan apa sepupu apa misanan? Misan sepupu. Sepupu ya. Sepupu ya. Kalau kata orang Sunda misan, dulur misan. Sadarek misan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Diterangkan bahwa jikalau berkurban dengan seekor unta, ini hadisnya nih, itu boleh untuk 10 orang, untuk 10 atas nama. Hadisnya berbunyi, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, ia telah berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fis safari fa hadara al-adha fastarafna fil baqari sab'atan wa fil ba'iri 'asharatan. Adalah kami, kata Ibnu Abbas, bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, tiba-tiba datang hari raya Kurban, Idul Adha. Maka kami bareng-bareng bersama Rasulullah menyembelih hewan kurban seekor sapi untuk 7 orang dan seekor unta untuk 10 orang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dha'a bi kabshaini amlahaini aqranaini jabahahuma biyadil karima sama wa kabbara. Artinya begini, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa, beliau berkurban bikabshaini amlahaini aqranaini, beliau berkurban dengan 2 ekor kibas yang sangat besar, gemuk, tanduknya bagus. Jadi hewan kurbannya sempurna Allah. Makanya kata beliau, "Azimu wa bahayakum fa inna ala surati matayakum." Besarkanlah hewan kurbanmu, karena sesungguhnya hewan kurbanmu kelak di hari kiamat akan menjadi kendaraanmu melintas di atas sirat menuju ke surga, di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga. Itu akan menjadi kendaraan kita untuk masuk surga. Nah, kemudian jabah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah menyembelih huma terhadap 2 ekor hewan kurbannya, biadihi dengan tangannya sendiri, al-karimah yang mulia. Sama ketika beliau menyembelih hewan kurban, beliau membaca bismillah dengan nama Allah. Akbar, dan beliau bertakbir, Allahu Akbar, baru disembelih. Cuma disunahkan, kata para ulama, sebelum menyembelih kurban kita bertakbir dulu, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika
akan menyembelih Nabi Ismail. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baca 3 kali. Nah setelah itu, umpama ini hewan kurban dari Ahmad, maka ikrar dulu. Allahumma inna haja minka walaka hadirun yatu min Ahmad bin Mahmud fataqabbalha ya karim waj'al hafidatan minan nas wa ma'il asyra. Bismillah, Allahu Akbar. Sembelih. Itu tata cara menyembelih hewan kurban seperti itu. Jadi jangan main godot-godot aja sampai lupa baca basmalah. Sembelihan tanpa menyebut nama Allah itu tidak sah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim diterangkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya, beliau mengucapkan begini: Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Itu yang diucapkan oleh beliau ketika beliau saat itu menyembelih 2 ekor hewan kurbannya. Beliau mengucapkan Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad. Wa ali Muhammadin, dan keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammadin, dan dari umat Muhammad. Nah, lalu kemudian berdasarkan ucapan Rasulullah tersebut, ada orang yang berpendapat begini. Oh, berarti boleh berkurban seekor kambing untuk sekeluarga. Buktinya Rasulullah menyembelih 2 ekor kambing yang besar gitu, untuk keluarganya, untuk umatnya. Nah, apakah pendapat ini dibenarkan? Gitu. Nanti kita bahas bulan depan ya. Ya, udah kelewat. Nah, itu yang diucapkan oleh baginda Rasul ketika beliau menyembelih 2 ekor hewan kurbannya yang besar, yang gemuk, yang bagus, yang sempurna. Nah, hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Terdapat dalam kitab Sahih Muslim juz 12 halaman 122. Nah, sekarang kita pahami ucapan Nabi Muhammad tersebut. Mengenai ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud ucapan beliau ketika menyembelih hewan kurbannya dengan ucapan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, menurut para ulama maksudnya adalah ja'ala sawabahu li alihi wa li ummatihi. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan sampai salah pemahaman, jangan sampai salah memahami hadis, jangan sampai gagal paham atau gagal paham. Jadi maksudnya adalah ja'ala sawabahu li alihi wa li ummatihi. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan sebahagian pahala kurbannya tersebut untuk keluarga beliau dan untuk seluruh umat beliau. Jadi berarti tetap kurbannya adalah kurban atas nama beliau sendiri. Namun sebahagian pahala kurban beliau hadiahkan untuk
seluruh keluarganya, dan untuk seluruh umatnya se-alam dunia. Begitu maksudnya. Artinya boleh kita mengikut sertakan orang lain dalam pahala berkurban, tapi tetap kurbannya harus atas nama kita. Contoh, saya niat kurban sunnah atas nama saya Ahmad bin Mahmud. Sebahagian pahala kurban ini saya hadiahkan untuk seluruh keluarga saya dan untuk seluruh sahabat-sahabat saya. Nah, boleh. Jadi pahalanya aja tetap atas nama Allah, atas nama kita. Baik para jamaah, itu pendapat para ulama, bukan pendapat saya. Saya nggak ada hak untuk berpendapat karena ilmu saya nggak ada apa-apa. Kita mengikut ulama aja udah, yang mumpuni ilmunya. Samin awal. Dan kita tidak boleh menentang ulama, karena ulama itu pewaris para nabi. Rasul mengatakan akhirul ulama fa innahu warasatul anbiya. Paman akramahu faqad akramahu rasul. Muliakan oleh kalian para ulama, ikuti fatwa-fatwa mereka. Karena sesungguhnya mereka pewaris para nabi yang meneruskan perjuangan para nabi. Barang siapa yang memuliakan para nabi, maka sungguh ia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang telah memuliakan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Ya mungkin kita masuk surga dengan tahajud kita, tahajudnya jarang, dengan puasa Senin kita, puasa Seninnya malas, dengan sholat kitanya banyak nggak khusyuk. Yuk kita masuk surga dengan cara memuliakan para ulama sebagai pewaris para nabi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah dalam kitab Tuhfatul Muqtad. Ini ulama besar, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kan ada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, juz 12 halaman 255 beliau mengatakan begini, tajadu syatu dha'innatu wal ma'ijatu an wahidin faqat ittifaqan wala an aktsara. Nah, ini pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami yang bermadzhab Imam Syafi'i. Ini ulama besar, karangan kitab kuningnya banyak dikaji oleh para ulama di dunia. Nah, kata beliau, dan kambing domba atau kambing kacang. Jadi kambing ada dua macam, ada kambing kacang, ada kambing domba. Kalau kambing kacang seperti kambing apa ya? Kambing Jawa ya. Kambing Jawa kecil pakai. Kecil ya. Kalau kambing domba yang bulunya banyak ya. Bulunya banyak. Cukup untuk berkurban satu orang tuh. Jadi kalau kurbannya seekor kambing atau seekor domba, menurut pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami itu hanya cukup untuk satu orang, enggak boleh untuk sekeluarga. Lah kalau umpama, misalnya, andai kata, kalau seandainya apabila berkurban dengan seekor kambing dibolehkan oleh hukum agama untuk sekeluarga, keluarganya ada 12 orang umpama, kira-kira tukang sapi laku nggak? Pertanyaan saya, tukang sapi laku nggak? Laku paling 1-2. Pasti orang berbondong-bondong berkurbannya dengan Kambing. Kenapa demikian? Karena kambing harganya lebih murah daripada sapi. Daripada dibeliin sapi 40 juta. Ini kan kurban pakai kambing aja 3 juta. Kan lebihnya ada beberapa 37 juta bisa buat kawin lagi kan. Umpama ini bagi orang yang doyan kawin. Kalau saya enggak sih, enggak beda punya. Janda istri tetap cukup satu. Kata Allah paling hitung alat tadi lu bawa hidup. Jika kamu takut tidak bisa berapa hadir, bawa hidup cukup isi satu di Bogor, satu di Karawang, satu di Bekasi, satu di Tasik juga 4.
Itu bercanda saya. Jadi kalau ngaji harus ada bercandanya, ngantuk nantinya. Ini juga dia tahu tidur. Yang ngaji itu dapat apa? Memang bisa kita mendapatkan ilmu melalui mimpi? Enggak bisa lah. Para ulama jadi ulama mereka berjuang keras, korbankan waktu, harta, tenaga, nyawa bahkan untuk mendapatkan ilmu. Masa kita yang mendapatkan juga tahu tidur, begitu bangun jadi ulama? Nggak ada itu, nggak ada. Banyak ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, beliau mengatakan ittifaqan itu adalah merupakan kesepakatan seluruh para ulama bahwa berkorban dengan seekor kambing atau domba hanya cukup untuk satu orang atas nama. Artinya tidak berlaku untuk sekeluarga. Lu enak banget itu. Kalau seekor kambing bisa untuk sekeluarga mah enak. Orang pakai kambing semua. Akhirnya tukang sapi pada mengeluh. Malah dia akhirnya tukang kambing. Ini berantem tukang kambing. Ya. Nah, Rasulullah pernah berkorban untuk 7 orang tadi diceritakan dalam hadis, enggak pakai seekor kambing, enggak pakai seekor domba, pakai seekor sapi, pakai seekor unta. Itu sudah dilakukan Rasulullah. Nah, itu contoh Rasulullah. Kenapa kita enggak mau mencontoh Rasulullah? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ittifaqan, kesepakatan para ulama. Nah, kita bukan ulama mau bikin hukum sendiri. Berat bahaya nanti hari kiamat mempertanggungjawabkan. Karena kata Allah, wala taqum ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada qul ulaika kan anhu mas'ula. Itu kata Allah. Janganlah sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak paham tentang itu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, keyakinan, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Kita siap dalam pertanggungjawabannya dengan dalil. Siap nggak ilmunya kita? Itu hukum agama itu sembarangan. Karena hukum Allah, al-hukmu lillah wa rasul. Hukum itu milik Allah dan Rasulnya. Kita hanya para pelaksana hukum. Jadi nggak boleh bikin aturan sendiri kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan wala an aksaro, tidak untuk lebih dari satu orang. Berarti jelaskan ya. Karena ada juga ya, terutama di YouTube kan pernah mendengar ya, boleh berkorban seekor kambing untuk sekop. Ada kan? Ada seperti itu? Pernah dengar kan? Pernah dong, ya pernah enggak? Kemudian Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami juga beliau menjelaskan wa khobaro, bermula hadis atau khobar. Ucapan Nabi Allahumma haja'an Muhammadin wa ummati Muhammadin, ketika Nabi menyembelih hewan kurbannya dengan ucapan Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, itu adalah mahmulun ala tasriq bis-sawabi. Itu adalah keikutsertaan pahala dalam hewan kurban. Jadi boleh mengikutsertakan pahala hewan kurban kepada orang lain. Artinya orang lain diikutsertakan untuk mendapatkan bagian pahala dari hewan kurban yang kita kurbankan. Nah, itu namanya mahmulun ala tasriq bis-sawab. Itu kata Syekh Ibnu Hajar. Wa huwa jaiz, dan itu hukumnya boleh. Jadi yang boleh itu mengikutsertakan pahala hewan kurban untuk orang lain. Tapi tetap kurbannya harus atas nama seseorang. Harus jelas dan kurban siapa ini. Siapa bin siapa. Wa min sama qala
dari sebab demikian para ulama memfatwakan lahu ayyusraka ghairu bi sawabi udhiyatihi, itu diarahkan kepada mengikut sertakan orang lain dalam pahala kurban beliau, dan hal tersebut hukumnya boleh. Maka oleh karenanya kebanyakan para ulama di dunia berpendapat bagi orang yang berkurban hukumnya boleh untuk mengikut sertakan orang lain dalam pahala kurbannya. Misal saya berkurban dengan seekor kambing, pahala hewan kurban yang saya kurban ini saya hadiahkan untuk seluruh teman-teman saya, boleh. Jadi hanya mengikut sertakan dalam pahalanya saja, tapi tetap kurbannya atas nama saya. Kira-kira jelas nggak ya? Oh, nanti dikasih waktu. Mohon maaf Pak RW. Apa mau sekarang aja? Ini jam berapa sekarang? Ya udah, mati kita tutup aja dulu ya. Karena ini penyampaian materi sebenarnya masih panjang nih. Masih panjang. Kalau jarak tempuh perjalanan mungkin masih jarak tempuh ke Palestina nih. Ini kita baru nyampe Cikarang nih. Ya. Pokoknya ilmu gak ada habis-habisnya semua. Semakin bertambah ilmu akan semakin terasa kekurangan kita. Ilmu agama itu luas. Jadi ilmu agama itu diibaratkan seandainya seluruh air lautan skala dunia dijadikan tinta, seluruh pohon-pohonan dijadikan pena untuk menulis ilmu Allah, baru tertulis sedikit itu tinta itu habis semua. Masya Allah, luar biasa. Allah itu maha alim, maha berilmu. Baik, nanti oleh karena waktu sudah habis ya, kalau dilanjut ya ini pasti kesiangan ya. Atau boleh jadi nanti Pak Erik nggak kemudian ya, nggak ada waktu untuk nanya. Dan memang ini sudah durasinya sudah melebihi ya. Oh, maksudnya begitu Pak RW ingetin. Oh, makasih Pak RW ya. Ya memang kita ini sekarang udah saatnya waktunya ngopi ya. Setuju saya kalau ngopi mah. Baik Pak RW ya. Oleh karena waktu habis, insya Allah pembahasan tentang kurban belum selesai, belum tuntas, masih berlanjut. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pembahasannya tahun depan ya. Tahun depan mudah-mudahan banyak umur semua, sehat semua ya. Ya. Baik Pak RW silakan. Ya. Tiga. Yang pertama, tadi kan korban atas nama kita. Nah, ini kan ada beberapa jamaah yang korban itu atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Itu boleh apa enggaknya? Artinya kan hadiah pahalanya untuk orang tua, tapi ini atas nama orang yang sudah meninggal. Yang pertama. Terus Satu Pak ya. Biar saya nanti nggak lupa. Jadi satu pertanyaan langsung dijawab. Nah setelah selesai baru masuk pertanyaan kedua, saya jawab lagi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh, ya, asal tetap orang yang sudah meninggal itu satu orang, Pak. Misalnya si Ahmad sudah meninggal, namanya Ahmad bin Mahmud ya. Ini yang menyerahkan kurbannya anaknya, misalnya Fatimah. Ini panitia hewan kurban, saya serahkan kurban berupa seekor kambing atas nama Ahmad bin Mahmud, ayah saya yang telah meninggal. Namun pahalanya untuk seluruh saudara-saudaranya almarhum itu boleh. Jadi tetap Pak, atas nama satu orang, biar ada pengakuan jelas. Nah pahalanya boleh terlepas dari apakah hewan kurban tersebut atas nama orang yang masih hidup atau orang yang telah wafat, boleh. Demikian pula pahala kurbannya ya dihadiahkan terlepas dari apakah yang dihadiahi pahala kurban itu masih hidup atau telah meninggal, boleh. Itu Pak, masuk tak kira-kira? Masuk ya. Nah baik, yang kedua sekarang. Yang keduanya untuk si pengkorban. Kalau di yang selama ini di untuk yang pengkorban itu dapat haknya sepertiga
kaki, minta kepala, atau minta hati, itu secara hukum boleh atau cukup sepertiga itu? Ya. Cara kayak sapi juga demikian. Ya, baik. Betul. Sudah diterangkan oleh para ulama. Walaupun kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Had ayat 28, kata Allah wakulu minha, makanlah dari daging hewan kurban tersebut. Maksudnya sohibul kurban, orang yang berkurban dibolehkan oleh hukum agama untuk memakan daging dari hewan yang dia kurbankan. Tapi kata para ulama tidak melebihi sepertiga susu. Nah tadi sepertiga itu udah jatah panitia kan, ya kan? Panitia yang ngurusin kan ya. Itu yang sepertiga jatah untuk para panitia penyembelihan kurban yang ngurusin gitu. Itu atas izin dari orang yang berkurban enggak? Maksudnya panitia udah ngasih sepertiga buat yang si korban. Oh, udah ngasih. Tapi dia minta nambah. Sudah kasih. Enggak bisa. Tapi kalau di jam kabul di awalnya si pengkorban nanti saya minta kepala ya, saya minta hati selain paha. Lalu itu sah. Minta lebih dari sepertiga Pak Ustaz. Tapi dia udah dapat ya sepertiga yang tadi udah. Iya. Udah. Jadi dia minta tambahan. Iya, tambah. Baik. Nah, nggak boleh Pak. Nah itu tambahannya berarti melebihi dari 1/3. Nah kalau dia minta tambahannya apa tadi? Kaki atau kepala. Paha atau kepala. Nah maksud dari sepertiga itu, sepertiga itu berikut paha dan kepala, sisanya daging jangan tulang. Tuh. Pokoknya patokan sepertiga Pak. Terserah mau kepalanya ke, mau pahanya ke, mau apanya, yang penting 1/3. Gitu. Kira-kira jelas nggak? Ini jangan dilanggar. Ini hukum agama. Dan ini udah kesepakatan para ulama. Intinya, walaupun orang yang berkurban dengan kurban sunnah dibolehkan memakan daging hewan kurbannya berdasarkan firman Allah tadi surat Al-Had ayat 28 ya. Tapi tetap tidak boleh melebihi susu 1/3 dari hewan yang dia kurbankan. Jelas Pak ya? Nah kalau udah jelas jangan tanyakan lagi.